Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Yang kami hormati Bapak tim penilai dari pengawas, yaitu Bapak Haji Adat Sudrajat, SPD MPD, dan Bapak Iwan Ridwan, yang tadi. Kemudian yang kami hormati juga Bapak-bapak, Bapak di lingkungan Kecamatan Garut Kota, dan tak lupa Bapak Ibu sebagai pendamping dari Bapak Kepala masing-masing. Izinkan kami untuk sekilas, mungkin Bapak-bapak pengawas, yang terakhir ini mungkin yang jadi tersingkat dari pemaparan keluar karena mungkin berbagai keterbatasan, tapi insya Allah nanti akan dijelaskan poin-poinnya. Yang pertama tentang profil sekolah. Sekolah kami bernama Madrasah Sanawiyah Cemara Aminuddin. Jadi namanya BPPI itu singkatan dari Badan Penyelenggara Pendidikan Islam. Kebetulan madrasah kami itu di bawah naungan salah satu ormas juga di Kabupaten Garut, yaitu Ormas Syarikat Islam, dan pada mulanya berdiri itu tahun 1968. Pertama berdiri itu PGA 6 tahun, dan pada tahun 1992 dipecah menjadi MA Cokro Aminoto dan MTS Cokro Aminoto, sehingga di madrasah kami juga sama satu atap, tapi memang kelasnya ada masing-masing. Kebetulan ya. Kemudian yang selanjutnya untuk profil ya madrasah kami, untuk murid atau rombel itu ada 3 rombel, jumlah muridnya 80 siswa, sama mungkin hampir sama dengan MTS di sini ya, Pak, sama dekat itu sebelahan jalan dari Hanap. Nah, untuk profil-profil selanjutnya mungkin nanti kalau ada misalkan pertanyaan atau apa saja kami persilahkan. Untuk selanjutnya akan saya perkenalkan diri pribadi saya. Nama saya Imam Mubarok ya. Mungkin seperti pepatah orang tua, nama adalah doa, mungkin ya. Jadi imam mungkin jadi kepala hari ini, ya. Tapi kebetulan pada saat ini jadi makmum. Saya lahir di Garut pada tanggal 23 Februari 1976. Ya. Kemudian alamat di Perum Bumi Cimanganten Asri di Jalan Taman Caparmo. Pendidikan kebetulan saya bukan dari pendidik, ya, S1 saya dari teknik, tapi entah kenapa mungkin jalan nasibnya takdir mungkin saya juga tidak tahu kenapa saya saat ini jadi kepala madrasah Cokro Aminoto. Untuk selanjutnya jabatan kepala madrasah saya baru 2 tahun berjalan, dari 2 tahun mau 3 tahun mungkin. Pada saat ini PMB itu 1 Juli 2020. Jadi sekarang 2022 baru 2 tahun lebih. Kemudian untuk visi dan misi dari madrasah kami, setelah berembuk dengan berbagai komponen madrasah, maka dirumuskan satu visi madrasah kami, yaitu terwujudnya generasi Islam yang berjiwa berani, unggul dalam prestasi,
terampil dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi madrasah ini, tentunya harus ditempuh ya misi-misi atau cara-cara yang memang harus ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Maka madrasah kami merumuskan misi madrasah kami yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan secara profesional sehingga siswa berkembang secara maksimal. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir aktif, inovatif, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bakat potensi siswa sehingga bisa berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Yang keempat, menjadi lembaga pendidikan Islam yang mampu di bidang keterampilan Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang kelima, menumbuh kembangkan lingkungan sehat dan perilaku religius yang mencerminkan karakter Islami. Yang keenam, mewujudkan madrasah peduli dan berbudaya lingkungan. Untuk selanjutnya program madrasah pada tahun 2022. Kebetulan mohon maaf Bapak-Bapak tidak dijelaskan secara detail, tapi hanya garis besarnya saja. Tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember saat ini itu program madrasah ada di yang pertama pembinaan sarana dan prasarana, kemudian bidang manajerial dan supervisi, dan yang ketiga bidang kewirausahaan. Dalam bidang manajerial dan supervisi, di sini pada tahun 2022 yang telah kami lakukan ya, di bulan November itu adalah supervisi pembelajaran. Kemudian untuk supervisi yang lainnya perangkat KPM belum dilakukan. Kemudian tentang bidang kewirausahaan, sebenarnya banyak sekali cita-cita yang memang ingin dicapai, tapi di tahun 2022 itu yang pertama baru mengembangkan atau menambah ekstrakurikuler yang baru, yaitu silat. Di antara atau ditambahkan dengan bidang ekstrakurikuler yang wajib yaitu pramuka. Kemudian yang kedua, di bidang kewirausahaan ini pengembangan tenaga kependidikan. Kebetulan tenaga pendidik di madrasah kami itu ada 16 orang. Dua orang masih belum kualifikasi S1. Nah, kebetulan pada tahun 2022 ini yang seorang itu sudah atau diusahakan oleh madrasah untuk disekolahkan di Institut Pendidikan Indonesia mengambil jurusan PKN. Kemudian pengembangan teknik juga kebetulan yang sertifikasi di madrasah kami itu baru 4 orang, dan kemarin 1 orang yang sertifikat itu sudah mendapat fungsional. Jadi maksud Bapak yang dimaksud Bapak saya. Kemudian yang MOU dengan pihak terkait di 2022 itu baru pada bulan November ada MOU dengan Badan Narkotika Nasional untuk memberikan pengarahan, pencerahan, dan pencegahan dalam terkait bahayanya tentang obat-obatan rumahan. Untuk kewirausahaan di bidang ekonomi, ya, kebetulan memang di 2020 bahkan tahun-tahun sebelumnya juga masih susah, masih kesulitan karena memang
mungkin madrasah kami memang kurang istilahnya pendukung berbagai pihak, atau mungkin juga apa istilahnya banyak hambatan-hambatan yang memang terlalu sulit dijelaskan juga lah. Mungkin nanti kedepannya insya Allah ya, untuk bidang ekonominya, kalau ekonomi itu bidang kewirausahaan, di bidang ekonominya untuk menambah keuangan di madrasah kami yang memang secara dari bantuan operasional sekolah, bos madrasah itu memang hanya istilahnya cukup untuk memberikan yang honor untuk guru-guru kami yang semuanya non PNS. Kemudian ini yang kami tekankan pada 2022, karena kami melihat madrasah kami dari segi siswa. Saya pertama masuk Bapak-bapak, saya pernah mengajar 4 orang siswa di kelas. Saya pernah mengajar di bawah 10 siswa di tiap kelas. Itu tahun 1999 saya baru masuk di madrasah kami. Maka fluktuatif, tapi jumlah siswa di madrasah kami itu tidak